Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat tim penguji sidang promosi, izinkan saya nama Juhari, NIM 196639003, mahasiswa Universitas Persada Indonesia YAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Doktor Ilmu Manajemen, menyampaikan presentasi sidang promosi yang berjudul Determinan Kepuasan Wisatawan serta Implikasinya Terhadap Loyalitas Wisatawan Domestik pada Objek Wisata Pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya saya akan menyampaikan notulensi sidang tertutup yang dilaksanakan pada hari Kamis 6 Januari 2002, di mana rinciannya yang pertama adalah nama penguji Profesor Hamdi Hadi. Saran pertanyaan dengan melakukan data mining pada gambar 524 pada halaman 28, jelaskan benang merah hasil penelitian saudara. Sudah dijelaskan benang merah hasil penelitiannya seperti pada halaman baru pada halaman 202. Kemudian yang kedua, jelaskan peranan kepuasan wisatawan dalam memediasi pengaruh variabel independen terhadap loyalitas. Sudah dijelaskan peranan kepuasan sebagai kepuasan wisatawan dalam memediasi pengaruh variabel independen terhadap loyalitas wisatawan. Kemudian perhatikan saran petunjuk tim penguji untuk perbaikan disertasi. Siap diperhatikan saran dari sebuah tim penguji. Penguji kedua, Profesor Dr. Insinyur Nandalima Krisna. Saran pertanyaan, apa manfaat hasil penelitian ini secara praktis maupun pengembangan kebijakan? Manfaat hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi pemikiran bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pengelola pariwisata daerah dalam menyusun kebijakan dan strategi bidang pariwisata. Yang kedua, dapat memberikan masukan kepada pengelola dan pengusaha pariwisata dalam rangka peningkatan citra destinasi, pemasaran eksperimental, komunikasi pemasaran digital, kepuasan wisatawan dan loyalitas wisatawan domestik pada objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Pertanyaan kedua, kepuasan wisatawan lihat perannya secara parsial dari masing-masing variabel bebasnya. Sudah dijelaskan tambahannya seperti pada halaman baru 220 sampai 224. Kemudian kesimpulan harus menjawab rumusan masalah, lihat deskriptif yang lemah dan pengaruh yang kuat. Kesimpulan sudah dibuat menjawab rumusan masalah dan melihat dimensi konstruk yang dominan mempengaruhi variabel penelitian seperti pada halaman baru 235 sampai 241. Kemudian rekomendasi praktis berbasis prioritas. Rekomendasi praktis dibuat berdasarkan prioritas seperti pada halaman baru 244 sampai dengan 246. Kemudian penguji berikutnya Dr. Wilhelminus Hadi Susilo, jelaskan metode SAM yang digunakan apakah one step approach atau two step approach. Metode SAM yang digunakan menggunakan two step approach. Kemudian tambahkan matrik kovarian yang ada di halaman 414 sudah ditambahkan di halaman lampiran pada halaman baru 446 sampai 449. Kemudian yang berikutnya, perbaiki sistem sitasi dan halaman yang tidak tepat dari halaman 178 sampai dengan 204 sudah diperbaiki seperti halaman 172 sampai 198. Kemudian saran pertanyaan, tambahkan indikator yang paling dominan di antara dimensi yang terkuat sudah ditambahkan seperti pada halaman baru 243 sampai dengan 244. Kontribusi hasil riset pada teori pemasaran lebih jelas, sudah ditambahkan lebih jelas seperti pada halaman baru 241 sampai dengan 242. Nama penguji Dr. Togi Parulian Purba, almarhum. Koreksi di halaman 236 yaitu tertulis dari Karunia Tama menyatakan bahwa pemasaran eksperimental punya pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Koreksinya adalah loyalitas pelanggan. Sudah ditambahkan koreksiannya dan diperbaiki seperti pada halaman baru 229. Kemudian pertanyaan, coba jelaskan secara logika mengapa pemasaran eksperimental berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas wisatawan, sedangkan terhadap kepuasan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap wisatawan. Karena wisatawan selama berwisata berkunjung pada objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung memiliki pengalaman yang dirasakan kurang merekomendasikan untuk berkunjung kembali ke objek wisata pantai, sedangkan wisatawan merasa puas selama berkunjung
pada objek wisata pantai. Saran, coba tolong jelaskan novelty penelitian ini adalah variabel komunikasi pemasaran digital. Karena komunikasi pemasaran digital merupakan variabel kebaruan dalam penelitian ini yang relevan dengan kegiatan wisata virtual atau virtual tourism, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini yang akan cenderung berwisata secara virtual melalui media sosial dan sebagai trending giat wisata. Baik, kita masuk ke latar belakang daripada penelitian ini. Pointer yang pertama adalah kontribusi daripada sektor pariwisata ini bisa meningkatkan lapangan kerja, ekspor, dan kemakmuran masyarakat seluruh dunia ataupun secara internasional. Yang kedua, merosotnya fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan nasional atau wisatawan Nusantara ke Indonesia maupun daerah Bangka Belitung. Kemudian juga meningkatnya kunjungan wisatawan ini bisa meningkat juga kepada devisa negara, PDB dan PAD. Kemudian potensi keindahan wisata pantai di Bangka Belitung, kemudian juga destinasi pantai Bangka Belitung, ini salah satunya adalah Pantai Tanjung Kelayang masuk dalam program pengembangan kawasan ekonomi khusus. Kemudian juga pentingnya meningkatkan citra destinasi, pemasaran eksperimental, dan komunikasi pemasaran digital. Kemudian ada juga salah satu 10 destinasi wisata Bali baru, termasuk geopark yang diakui dunia yang ada di Belitung. Kemudian juga wisatawan yang puas akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Kunjungan wisatawan mancanegara ke negara-negara ASEAN, di mana Indonesia pada posisi nomor 4 setelah Thailand, Malaysia, dan Singapura. Kemudian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan 2018, di mana tren adalah mengalami peningkatan. Dan pada 2019, 2020, 2021 masuk pada masa pandemi COVID, ini trennya menurun. Kemudian juga data kunjungan wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara per kabupaten kota di Bangka Belitung dapat diketahui tahun 2017 ini besar, kemudian tahun 2018 mengalami penurunan baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Kemudian turun lagi pada tahun 2019 ini wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Apalagi pada tahun 2020-2021 ini mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Kemudian peneliti melakukan survei pra penelitian kepada 50 wisatawan yang berkunjung ke objek wisata pantai di Bangka Belitung, di mana dari hasil persepsi 50 responden masyarakat atau wisatawan menjawab setuju atau loyal terhadap objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimanakah pengaruh citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan? Yang kedua, pengaruh pemasaran eksperimental terhadap kepuasan wisatawan pada objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh komunikasi pemasaran digital terhadap kepuasan wisatawan? Yang keempat, bagaimanakah pengaruh citra destinasi, pemasaran eksperimental, dan komunikasi pemasaran digital secara bersama-sama terhadap kepuasan wisatawan? Yang kelima, bagaimanakah pengaruh citra destinasi terhadap loyalitas wisatawan pada objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung? Yang keenam, bagaimanakah pengaruh pemasaran eksperimental terhadap loyalitas wisatawan? Yang berikutnya, bagaimanakah pengaruh komunikasi pemasaran digital terhadap loyalitas wisatawan? Kemudian yang berikutnya, bagaimanakah pengaruh kepuasan wisatawan terhadap loyalitas wisatawan? Kemudian yang kesembilan, bagaimanakah pengaruh citra destinasi, pemasaran eksperimental, komunikasi pemasaran digital, dan kepuasan wisatawan secara bersama-sama terhadap loyalitas wisatawan domestik pada objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Definisi konseptual, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Pertama, variabel citra destinasi ini adalah gambaran pengetahuan dan kesan yang diperoleh wisatawan dari berbagai macam informasi mengenai keunikan dan daya tarik objek wisata, termasuk berbagai produk serta atribut objek wisata tersebut. Literaturnya adalah Tasci dan Kozak 2006, kemudian Pitana 2009, dan seterusnya. Kemudian dimensinya terdiri dari 9 dimensi. Kemudian variabel pemasaran eksperimental, suatu bentuk kegiatan usaha yang diterapkan oleh pelaku usaha atau pemasar untuk memformulasi produk dan jasa yang dimiliki
yang berdampak pada pengalaman emosi yang menyentuh hati dan perasaan konsumen yang tidak terlupakan setelah membeli atau menggunakan produk dan jasa tersebut. Literaturnya adalah menurut Tasci dan Kozak 2006, Pitana 2009, Martin 2008, kemudian Saudien et al 2017, dan seterusnya. Kemudian dimensinya terdiri 5 dimensi yang mengukur daripada variabel pemasaran eksperiental. Kemudian variabel komunikasi pemasaran digital adalah suatu upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen akan produk atau jasa yang disediakan perusahaan dengan menggunakan perangkat digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat, waktu, dan relevan. Literatur yang digunakan adalah menurut Sim, Ciptono, Phil, Riaini, Paladiani 2018, dan seterusnya. Dimensi yang digunakan adalah ada 8 dimensi, website, dan seterusnya. Kemudian variabel kepuasan wisatawan adalah perasaan senang atau tidak senang terhadap apa yang diperoleh dan dirasakan setelah memanfaatkan produk dan jasa penyedia dengan membandingkan dengan harapan sebelumnya. Literatur yang digunakan ada Ciptono 2012, Kotler 2000, Sunarto 2003, Wiratmadi Jayabaya 2017, kemudian juga dan seterusnya. Dimensi yang digunakan ada 7 yang mengukur variabel kepuasan wisatawan. Kemudian variabel loyalitas wisatawan, ini adalah niat sukarela dan kesetiaan untuk mengunjungi kembali destinasi wisata yang menjadi favorit secara kontinu dan merekomendasikan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Literatur yang digunakan Lovelock 2007, Hasan 2015, Utama 2019, Tingkat et al 2004, dan seterusnya. Kemudian dimensi yang digunakan ada 4 dalam mengukur loyalitas wisatawan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini di mana mengukur pengaruh variabel citra destinasi, pemasaran eksperiental, komunikasi pemasaran digital terhadap kepuasan wisatawan, baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Kemudian menentukan bagaimanakah pengaruh citra destinasi, pemasaran eksperiental, komunikasi pemasaran digital, dan kepuasan wisatawan terhadap loyalitas wisatawan, baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, deskriptif, dan verifikatif. Sumber datanya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian populasi dan sampel, populasi 555.111 dan sampelnya 305. Analisis menggunakan analisis struktural equation model dengan menggunakan uji hipotesis. Kemudian analisis dan pembahasan dapat dijelaskan menggunakan struktural equation model atau SEM, di mana SEM digunakan 2 model. Pertama adalah model pengukuran, yang kedua adalah model struktural. Model pengukuran yang pertama adalah variabel citra destinasi diukur dari 9 dimensi, di mana semuanya adalah valid dan reliable yang dibuktikan dengan nilai loading faktor yang lebih besar dari 0,5. Kemudian variabel ataupun dimensi yang paling dominan berpengaruh adalah dimensi relaksasi, di mana pada indikator lokasi wisata pantai sebagai tempat yang mendukung wisatawan untuk menyegarkan pikiran dan tubuh atau CD15. Kemudian variabel pemasaran eksperiental ini diukur dari 5 dimensi, semuanya adalah valid dan reliable yang dibuktikan dengan nilai loading faktor yang lebih besar daripada 0,5. Dan dimensi yang dominan adalah dimensi sense, di mana indikator yang dominan ini adalah suasana wisata pantai yang nyaman dan sejuk. Kemudian variabel komunikasi pemasaran digital ini diukur dari 8 dimensi, ya, semuanya adalah valid dan reliable dengan nilai dibuktikan dengan nilai loading faktor yang lebih besar daripada 0,5. Dan yang paling dominan adalah dimensi jaring sosial, terutama pada indikator wisatawan mengetahui informasi objek wisata pantai di Bangka Belitung melalui media sosial. Kemudian variabel kepuasan wisatawan ini diukur dari 7 dimensi, semuanya adalah valid dan reliable, di mana memiliki nilai loading faktor yang lebih besar daripada 0,5. Dan dimensi yang paling dominan adalah dimensi perbelanjaan. Pada indikator wisatawan puas dengan banyaknya toko perbelanjaan dan pelayanan yang ramah di objek wisata pantai.
Kemudian variabel loyalitas wisatawan ini diukur dari 4 dimensi, semuanya memiliki nilai loading factor yang di atas 0,5 dan ternyata dinyatakan valid dan reliable. Kemudian dimensi yang dominan adalah dimensi pembelian ulang secara teratur, di mana wisatawan sering berkunjung ke objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Berikutnya adalah model struktural. Model struktural di dalam penelitian ini, yang pertama, pengaruh citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan dilihat dari nilai koefisien jalur sebesar 0,352 dan nilai terhitung sebesar 5,395 lebih besar dari 1,96, dapat disimpulkan bahwa citra destinasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Kemudian pengaruh pemasanan eksperimental terhadap kepuasan wisatawan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,392 dan nilai terhitung sebesar 5,905 lebih besar dari 1,96. Dapat disimpulkan bahwa pemasaran eksperimental mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Kemudian pengaruh komunikasi pemasaran digital terhadap kepuasan wisatawan dapat dilihat nilai koefisien jalur sebesar 0,204 dan nilai terhitung sebesar 3,613 lebih besar dari 1,96. Dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi pemasaran digital mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Kemudian pengaruh citra destinasi, pemasaran eksperimental, dan komunikasi pemasaran digital terhadap kepuasan wisatawan secara bersama-sama didapatkan R-square sebesar 61% dengan nilai F hitung sebesar 6,21 lebih besar daripada F tabel 2,63. Dapat disimpulkan bahwa citra destinasi, pemasaran eksperimental, komunikasi pemasaran digital mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Kemudian variabel yang dominan mempengaruhi kepuasan wisatawan adalah variabel pemasaran eksperimental dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,392. Kemudian pengaruh citra destinasi terhadap loyalitas wisatawan didapatkan nilai koefisien jalur sebesar 0,255 dan nilai terhitung sebesar 3,564 lebih besar dari 1,96. Dapat disimpulkan bahwa citra destinasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas wisatawan. Berikutnya, pengaruh pemasaran eksperimental terhadap loyalitas wisatawan diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,091 dan nilai terhitung sebesar 1,212 lebih kecil dari 1,96. Dapat disimpulkan bahwa pemasaran eksperimental mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas wisatawan. Kemudian variabel komunikasi pemasaran digital terhadap loyalitas wisatawan diperoleh koefisien jalur sebesar 0,209 dan nilai terhitung 3,455 lebih besar dari 1,96. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran digital mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas wisatawan. Kemudian pengaruh kepuasan wisatawan terhadap loyalitas wisatawan diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,404 dan nilai terhitung sebesar 4,396 lebih besar dari 1,96. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan wisatawan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas wisatawan. Kemudian, pengaruh secara bersama-sama, citra destinasi, pemasaran eksperimental, komunikasi pemasaran digital, dan kepuasan wisatawan terhadap loyalitas wisatawan diperoleh nilai R-square sebesar 0,65 ataupun 65%, di mana nilai F hitung 5,77 lebih besar daripada F tabel 2,40. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh citra destinasi, pemasaran eksperimental, komunikasi pemasaran digital, dan kepuasan wisatawan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas wisatawan. Kemudian variabel yang dominan mempengaruhi loyalitas wisatawan adalah variabel kepuasan wisatawan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,404. Berikutnya adalah pengaruh langsung dan tidak langsung. Variabel citra destinasi terhadap loyalitas wisatawan diperoleh nilai 6,50% dan pengaruh tidak langsungnya sebesar 14,22%, di mana pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsung, artinya mediating. Kemudian pengaruh langsung variabel pemasaran eksperimental terhadap loyalitas wisatawan diperoleh nilai sebesar 0,83%. Dan pengaruh tidak langsung pemasaran eksperimental terhadap loyalitas wisatawan melalui kepuasan wisatawan sebesar 15,84%. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsung, adalah mediating.
Kemudian juga pengaruh langsung komunikasi pemasaran digital terhadap loyalitas wisatawan diperoleh nilai 4,37%. Kemudian pengaruh tidak langsung komunikasi pemasaran digital terhadap loyalitas wisatawan melalui kepuasan adalah 8,24%. Dan disimpulkan pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsung, ini menandakan mediating. Dan dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen, citra destinasi, pemasaran eksperimental, komunikasi pemasaran digital terhadap loyalitas wisatawan melalui variabel kepuasan wisatawan, di mana variabel kepuasan wisatawan adalah full mediating dalam penelitian ini. Kesimpulan, 1. Citra destinasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan domestik pada objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Kedua, pemasaran eksperimental terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan domestik pada objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Ketiga, komunikasi pemasaran digital terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan domestik pada objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Keempat, citra destinasi, pemasaran eksperimental, komunikasi pemasaran digital secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan domestik pada objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung, di mana besar kontribusi secara bersama-sama sebesar 61%. Dan dari 3 variabel tersebut yang dominan adalah variabel pemasaran eksperimental yang mempengaruhi daripada kepuasan wisatawan. Yang kelima, citra destinasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas wisatawan domestik pada objek wisatawan di Bangka Belitung. Kemudian yang keenam, pemasaran eksperimental terbukti berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas wisatawan domestik pada wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Karunia Tama, Baratade Suryoto, dan dengan et al. 2018 yang menyatakan bahwa pemasaran eksperimental mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas wisatawan. Ketujuh, komunikasi pemasaran digital terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas wisatawan. Kedelapan, kepuasan wisatawan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas wisatawan. Kesembilan, citra destinasi, pemasaran eksperimental, komunikasi pemasaran digital, dan kepuasan wisatawan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas wisatawan yang dibuktikan nilai R2 sebesar 65%. Dan variabel kepuasan merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel loyalitas wisatawan dengan nilai R dengan nilai 0,404 ataupun variabel kepuasan wisatawan dalam penelitian ini merupakan variabel full mediating pada pengaruh citra destinasi, pemasaran eksperimental, dan komunikasi pemasaran digital terhadap loyalitas wisatawan domestik pada objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Implikasi manajerial yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepuasan wisatawan domestik pada objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Pertama adalah meningkatkan citra destinasi pada dimensi relaksasi sehingga pengelola objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung harus mampu menjadikan lokasi wisata pantai menawarkan tempat yang mendukung wisatawan untuk menyegarkan pikiran dan tubuh serta dapat merasakan peremajaan spiritual selama berwisata. Kemudian dengan pemasaran eksperimental pada dimensi sense dengan suasana wisata pantai yang nyaman dan sejuk serta suasana pemandangan pantai yang indah dan mempesona. Kemudian pada variabel komunikasi pemasaran digital, terutama pada dimensi jejaring sosial yang menitik beratkan pada pemasaran objek wisata pantai di Bangka Belitung, sudah dilakukan dengan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, dan wisatawan mengetahui informasi objek wisata pantai di Bangka Belitung melalui media sosial tersebut. Implikasi manajerial yang dapat diterapkan untuk meningkatkan loyalitas wisatawan domestik pada objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Yang pertama adalah perbaikan variabel kepuasan wisatawan, terutama pada dimensi perbelanjaan, di mana wisatawan puas dengan barang dagangan di objek wisata pantai dengan harga yang wajar dan banyaknya toko perbelanjaan dan pelayanan yang ramah di objek wisata pantai. Kedua, variabel citra destinasi yang harus ditingkatkan adalah pada dimensi relaksasi, yaitu lokasi wisata pantai menawarkan tempat yang mendukung wisatawan untuk menyegarkan pikiran dan tubuh serta dapat merasakan peremajaan spiritual selama berwisata. Kemudian pada pemasaran eksperimental yang perlu ditingkatkan adalah pada dimensi sense dengan suasana wisata pantai yang nyaman dan sejuk serta suasana pemandangan pantai yang indah dan mempesona. Kemudian pada variabel komunikasi pemasaran digital pada dimensi jejaring sosial yang menitik beratkan pada pemasaran objek wisata pantai di Bangka Belitung sudah dilakukan dengan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube.
dan wisatawan mengetahui informasi objek wisata pantai di Bangka Belitung melalui media sosial tersebut. Sehingga kepuasan wisatawan dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas wisatawan domestik yang menitik beratkan pada dimensi meningkatnya pembelian ulang atau kunjungan ulang secara teratur kepada objek wisata pantai di Bangka Belitung. Saran manajerial untuk meningkatkan secara optimal kepuasan wisatawan dan loyalitas wisatawan, diharapkan pengelola objek wisata pantai di Bangka Belitung meningkatkan akomodasi yang diperlukan wisatawan. Kemudian meningkatkan arus lalu lintas yang baik dan lancar, meningkatkan transportasi darat dan tempat parkir yang baik bagi wisatawan, kemudian menyediakan fasilitas olahraga air yang menarik lainnya di lokasi pantai seperti berenang, memancing, berperahu, skiboard, dan lainnya, serta meningkatkan aktivitas atraksi, meningkatkan lingkungan wisata pantai yang bersih dan tertata rapi, meningkatkan ragam hiburan, pameran budaya, dan festival di lokasi pantai yang menarik wisatawan. Kemudian pengelola wisata pantai melalui Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten atau Kota di Bangka Belitung perlu meningkatkan dan menjaga suasana pemandangan pantai yang indah mempesona, keramahan, sopan santun petugas di lokasi wisata pantai, menyediakan informasi yang lengkap mengenai jasa wisata di lokasi pantai, dan menjadikan objek wisata pantai di tempat yang paling diminati wisatawan domestik di Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian, pengelola dan pemasar objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung segera menggiatkan virtual tour selama pandemi COVID dengan peningkatan program literasi digital tourism, memiliki website yang menginformasikan tentang objek wisata pantai di Bangka Belitung yang dapat diakses oleh wisatawan dengan lengkap dan mudah dicari. Kemudian mengoptimalkan website resmi tentang objek wisata pantai di Bangka Belitung pada www.visitbangkabelitung.com, pemasaran objek wisata pantai dengan melakukan press release media online, memaksimalkan penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube untuk promosi wisata dan tersedianya layanan online melalui email tentang wisata pantai di Bangka Belitung. Kemudian pengelola objek wisata pantai juga diharapkan perlu meningkatkan barang dagangan dengan harga yang wajar, banyaknya toko perbelanjaan dan pelayanan yang lama pada objek wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih. Demikian presentasi sidang promosi ini disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.